Mengapa kematian tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia seringkali menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban? Dari koridor kekuasaan hingga gemerlap panggung hiburan, ada kisah-kisah yang menolak untuk mati. Hari ini, kita akan menyelami dunia gelap teori konspirasi, di mana setiap bayangan menyembunyikan rahasia, dan setiap kebetulan bisa menjadi bagian dari sebuah rencana besar. Kita akan membuka kembali arsip sejarah yang paling dijaga ketat, menghubungkan benang merah antara nama-nama besar dan peristiwa tak terduga yang mengubah jalannya dunia. Kisah resmi seringkali sederhana, namun kebenaran jarang sekali begitu. Ambil contoh kasus John F. Kennedy. Pada 22 November tahun 1963, dunia terhenyak. Presiden Amerika Serikat tewas oleh peluru seorang penembak jitu. Narasi resmi menunjuk Lee Harvey Oswald sebagai pelaku tunggal. Namun, sejak saat itu, keraguan publik terus bergema. Apakah benar hanya ada satu penembak di Dealey Plaza hari itu? Mengapa banyak bukti kunci tampak janggal atau bahkan hilang? Teori pun bermunculan, menunjuk jari ke berbagai arah. Dari mafia yang dendam, hingga operasi rahasia Syia yang lepas kendali. Rekonstruksi teoretis menunjukkan kemungkinan adanya tembakan dari sudut lain, sementara dokumen yang disensor dan analisis forensik modern justru membuka lebih banyak celah dalam narasi resmi. Kasus Kennedy menjadi pengingat abadi betapa rapuhnya kebenaran saat kekuatan tersembunyi ikut bermain. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan fundamental. Berapa banyak peluru yang diperlukan untuk menewaskan kebenaran dari lingkaran kekuasaan tertinggi di Washington? Kita beralih ke kilau glamor Hollywood, di mana tragedi serupa juga diselimuti misteri. Pada 5 Agustus tahun 1962, Marilyn Monroe, ikon budaya tak tertandingi, ditemukan tak bernyawa. Kematiannya ditetapkan sebagai kemungkinan bunuh diri akibat overdosis barbiturat. Namun, bagi banyak orang, akhir cerita ini terlalu rapi. Teori alternatif segera menyebar, mengaitkan kematiannya dengan skandal politik tingkat tinggi, terutama hubungannya dengan keluarga Kennedy. Apakah Monroe tahu terlalu banyak? Apakah ia menjadi ancaman bagi citra publik figur paling berkuasa saat itu? Bayangan panggilan telepon rahasia di tengah malam, catatan harian yang hilang, dan kehadiran sosak-sosak misterius di sekitar rumahnya pada hari-hari terakhirnya terus memicu spekulasi. Kematiannya adalah pengingat yang kelam bahwa di balik senyum paling terang, rahasia apa yang bisa tersembunyi. Benang merah intrik dan kerahasiaan ini bahkan menjangkau pikiran paling brilian dalam sejarah. Alan Turing, seorang jenius matematika dan pahlawan perang yang memecahkan kode Enigma Nazi, mengakhiri hidupnya secara tragis pada tahun ke-1954. Kisah resminya adalah bunuh diri dengan memakan apel yang dicelupkan sianida. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi seorang pria yang diperlakukan tidak adil oleh negaranya sendiri karena orientasi seksualnya. Namun, beberapa sejarawan dan peneliti mulai mempertanyakan narasi ini. Apakah itu benar-benar mengakhiri diri karena putus asa? Atau ada faktor lain yang bermain? Di tengah perang dingin, pengetahuan yang dimiliki Turing sangatlah berharga sekaligus berbahaya. Mungkinkah ada campur tangan intelijen yang khawatir rahasia negara akan bocor? Pengkhianatan dan paranoia perang dingin menjadi latar yang sempurna untuk sebuah konspirasi. Kematiannya melahirkan pertanyaan pedih. Apakah ada kode yang lebih sulit dipecahkan daripada kebenaran? John F. Kennedy, Marilyn Monroe, dan Alan Turing. Seorang presiden, seorang bintang, dan seorang jenius. Ketiganya berasal dari dunia yang berbeda, namun dihubungkan oleh pertanyaan fundamental yang sama. Seberapa jauh kita bisa mempercayai narasi yang disajikan untuk kita? Terutama ketika nyawa-nyawa besar dipertaruhkan. Apakah semua ini hanyalah imajinasi kolektif yang merangkai pola dari kebetulan? Ataukah memang ada kebenaran tersembunyi di balik arsip-arsip berdebu yang menunggu untuk diungkap? Bisikan sejarah ini tak akan pernah berhenti. Misteri-misteri ini akan terus menghantui ingatan kita, meninggalkan satu pertanyaan terakhir yang menggantung.
Apakah kita benar-benar siap untuk mengetahui seluruh kebenarannya? Selama ini kita diajarkan untuk skeptis terhadap teori konspirasi. Namun sejarah membuktikan sebaliknya. Ada kalanya, teori gila itu ternyata adalah kebenaran pahit yang sengaja disembunyikan. Namun, di balik setiap konspirasi yang terkuak, ada cerita manusia, jiwa-jiwa yang hancur, dan trauma psikologis yang tak terhingga. Hari ini, kita akan membuka arsip gelap dan mengungkap konspirasi yang terbukti nyata. Bukan hanya untuk melihat kebenaran, tetapi untuk memahami biaya kemanusiaan di baliknya. Di balik layar berita yang kita konsumsi, pernah ada sebuah operasi senyap yang bertujuan memanipulasi pikiran jutaan orang. Operasi Mockingbird, sebuah program rahasia secara diam-diam merekrut para jurnalis terkemuka untuk menanam cerita dan membentuk opini publik sesuai kepentingan mereka. Realitas palsu ini memicu kecurigaan dan paranoia di tengah masyarakat. Para jurnalis yang terlibat seringkali hidup dalam konflik batin yang parah, sementara publik kehilangan kepercayaan pada sumber informasi, menciptakan kecemasan sosial yang mendalam. Ketika kebenaran dikaburkan, bagaimana kita bisa lagi mempercayai bayangan kita sendiri? Jauh di dalam laboratorium gelap, Chia menjalankan salah satu eksperimen paling mengerikan dalam sejarah. Proyek Mekultra, tanpa persetujuan, warga sipil dijadikan kelinci percobaan untuk menguji metode pengendalian pikiran. Mereka dicekoki obat psikoaktif seperti LSD, dihipnosis secara paksa, dan disiksa secara brutal. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kehendak dan menguji batas pikiran manusia. Para korban menderita kerusakan psikologis permanen, paranoia ekstrim, dan identitas diri yang hancur. Mereka menjadi sampah manusia yang dibuang setelah dieksploitasi, terperangkap dalam ketakutan dan kebingungan sepanjang sisa hidup mereka. Seberapa jauh trauma bisa merobek jiwa saat pikiran itu sendiri dijadikan senjata? Sebuah pengkhianatan medis yang brutal terungkap dalam studi sifilis Tuskegee. Selama 40 tahun, Dinas Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat dengan sengaja menahan pengobatan dari ratusan pria kulit hitam miskin yang menderita sifilis. Bahkan setelah penisilin terbukti ampuh sebagai obat, mereka tetap dibiarkan menderita, hanya agar para peneliti bisa mengamati perkembangan alami penyakit mematikan itu. Para korban dan keluarga mereka hidup dalam penderitaan fisik dan emosional yang tak terbayangkan, dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Luka ini menancapkan ketidakpercayaan mendalam pada institusi medis selama beberapa generasi. Ketika janji penyembuhan ditarik dan kepercayaan dikhianati, apakah ada luka yang bisa sembuh? Di panggung politik, skandal Watergate mengguncang fondasi demokrasi Amerika. Lebih dari sekadar pembobolan kantor Komite Nasional Demokrat, skandal ini adalah sebuah upaya kolosal untuk menutupi jejak kebohongan di level tertinggi pemerintahan Richard Nixon. Watergate tidak hanya menjatuhkan seorang presiden, tetapi juga menghancurkan karier banyak individu dan memicu krisis kepercayaan publik yang parah. Masyarakat merasa dikhianati, memicu siklus sinisme dan kecurigaan yang merusak ikatan sosial dan politik bangsa. Hingga hari ini, ketika menara kepercayaan runtuh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali puing-puingnya? Kebebasan berbicara pun tak luput dari pengawasan gelap. Melalui program Telpro, FBI secara rahasia menginfiltrasi, mengawasi, dan mendiskreditkan kelompok-kelompok politik domestik. Organisasi seperti Partai Black Panther, aktivis anti-perang Vietnam, hingga tokoh sekelas Martin Luther King Jr. menjadi target. FBI menggunakan taktik ilegal untuk merusak reputasi, menghancurkan keluarga, dan menyebarkan paranoia di antara para aktivis. Banyak individu yang menjadi target menderita tekanan mental hebat, depresi, dan isolasi sosial. Ketika kebebasan diawasi dan dicuri, bisakah kita benar-benar merasa aman dalam pikiran kita sendiri? Kasus-kasus ini lebih dari sekadar sejarah. Mereka adalah pelajaran penting. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik setiap rahasia yang disembunyikan,
ada biaya kemanusiaan yang harus dibayar. Kewaspadaan adalah harga kebebasan, dan simpati adalah harga kemanusiaan. Memahami dampak psikologis ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih jujur dan adil. Jika ini adalah konspirasi yang telah kita ketahui, berapa banyak lagi yang masih menunggu untuk dibongkar? Dan berapa banyak hati yang masih harus menanggung beban kebohongan itu?